Kondisi politik sebelum dan setelah tragedi G30 September 1965 memang sangat pelik. Kedudukan Soekarno sebagai pemimpin besar yang karismatik dengan ide-ide revolusionernya menjadi magnet sentral hampir semua kekuatan politik untuk merapat dekat Bung Karno. Di antara kekuatan politik yang merapat itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebagai pimpinan sentral komite atau CCPKI, DN Aidit pandai memanfaatkan karisma, retorika, dan ide-ide politik Soekarno untuk mendekatkan diri. Dengan dalih kesamaan gagasan-gagasannya dengan PKI, Aidit cukup berhasil tampil sebagai kekuatan politik yang menancapkan kukunya di pusat lingkaran Soekarno. Sebaliknya, Soekarno juga suka dan tertarik dengan gagasan-gagasan revolusionernya Partai Komunis Indonesia dan bermaksud memanfaatkan mereka sebagai satu barisan dalam menentang kekuatan kontra-revolusioner atau nekolim, alias neokolonialisme dan imperialisme. Sehingga terciptalah kemesraan antara dua tokoh, yaitu Soekarno dan Aidit. Soekarno tanpa segan-segan menunjukkan kekaguman dan dukungannya terhadap perjuangan kelas PKI. Begitu pula Aidit semakin vulgar membela Soekarno, termasuk membela ide-ide pemerasan Pancasila oleh Soekarno. Saling bela dan saling puji antara keduanya membuat batasan antara dua pemikiran menjadi kabur. Batasan antara Soekarnois dengan komunis semakin sulit dibedakan. Itu karena PKI, dalam hal ini Aidit, tampil bak seorang Soekarnois sejati. Inilah sebabnya banyak tokoh-tokoh Soekarnois, termasuk dari kalangan militer sendiri, yang ditangkapi oleh rejim Orde Baru karena dipukul rata sebagai komunis. Kedekatan dua tokoh dengan basis massa yang besar ini kemudian memunculkan istilah matahari kembar. Di mana ada Soekarno, disitulah ada Aidit. Bahkan muncul persepsi dan opini bahwa jikalau Soekarno mangkat atau meninggal, maka yang akan menggantikan pucuk kepemimpinan nasional adalah DN Aidit. Tetapi, tahukah Anda, walau hubungannya sangat dekat, Aidit ternyata telah menyiapkan skenario untuk mendudukan Soekarno di sudut tanpa kesempatan memilih. Skema Aidit atau PKI mengebiri Soekarno. Setelah pembersihan 7 jenderal, kecuali Nasution yang lolos, rencana PKI yaitu mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi atau DR hingga ke tingkat desa dengan pimpinan tertingginya yaitu Letkol Untung. Sebagai pemimpin operasi Gestapo, Untung melakukan pengumuman atau komunike di stasiun RRI bahwa Presiden dalam kondisi aman dan berada di bawah perlindungan Dewan Revolusi, serta berada di Istana Negara. Kemudian setelah itu, Gestapo atau Dewan Revolusi akan membawa Soekarno dari Istana Negara ke rumah Komodor Susanto, pilot pesawat kepresidenan, untuk diisolasi atau dikarantina dengan alasan keamanan. Di rumah Komodor Susanto inilah rencananya Aidit akan bertemu dengan Presiden Soekarno untuk penyelesaian politik lanjutan pasca pembersihan 7 jenderal Angkatan Darat. Dengan status presiden yang berada di bawah pengamanan Dewan Revolusi, sejatinya PKI ingin mengkarantina pemimpin besar revolusi dan mendudukannya dalam posisi yang tidak menentukan lagi. Dengan begitu, solusi rencana yang diajukan Aidit berjalan sesuai harapan. Gestapo berencana menerbangkan Soekarno ke Cina dengan alasan kesehatan dan keamanan, sehingga seluruh kondisi nasional mutlak berada sepenuhnya dipegang oleh Dewan Revolusi. Dan untuk kepemimpinan nasional, Dewan Revolusi rencananya akan menempatkan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Tetapi ternyata rencana mereka tidak sesuai harapan.
Soekarno tidak ada di istana. Malam 30 September 1965, Presiden mengikuti acara di Istora Senayan dan kembali ke istana pukul 23.30 malam. Tetapi Soekarno kembali meninggalkan istana menjemput istrinya Dewi Soekarno di Hotel Indonesia, lalu kembali menuju rumah Dewi Soekarno. Pukul 5 pagi, Soekarno menerima laporan Komisaris Polisi Sunario tentang aksi terhadap para jenderal Angkatan Darat. Lalu Soekarno bergegas meninggalkan rumah Dewi menuju istana. Akan tetapi saat itu juga Presiden Soekarno ditelepon Kolonel Saelan, Wakil Komandan Cakrabirawa, bahwa adanya pasukan tidak dikenal yang mengepung istana. Hampir bersamaan kemudian, Waperdam II, Dr. Yohanes Leimena, melaporkan adanya usaha menangkap Jenderal Nasution di rumahnya Jalan Tuku Umar 40. Tetapi Nasution berhasil melarikan diri walaupun terluka. Akhirnya Presiden mengurungkan niatnya pergi ke istana, lalu menuju Grogol ke rumah istrinya yang lain, yaitu Ibu Haryati. Soekarno tidak ada di istana. Dua perwira yang ditugaskan menjemput Soekarno kehilangan jejak. Brigjen Suparjo yang pukul 5.30 pagi mencari Soekarno di Istana Negara untuk dibawa ke Halim harus pulang dengan tangan hampa. Sementara Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, mencari-cari Soekarno ke Istana Bogor dan tidak berhasil. Kolonel Saelan yang berada di stasiun RRI pun tidak mengetahui di mana Soekarno, apalagi Letkol Untung, pemimpin Gestapo dan puncak tertinggi Dewan Revolusi. Soekarno pergi ke Halim atas kehendak sendiri, bukan penyanderaan Gestapo. Jika skema isolasi Presiden berhasil, maka seharusnya Soekarno telah pergi ke Halim atas inisiatif Gestapo atau Dewan Revolusi plus pengawalan dari militer pro-PKI. Tetapi Soekarno memutuskan ke Halim atas kemauannya sendiri agar dekat dengan pesawat yang bisa membawanya menyelamatkan diri. Ia kemudian menuju Halim disertai iring-iringan pengawal maupun sebagian pembantu terdekatnya dan tidak berada dalam skema isolasi penuh sesuai rencana pimpinan Gestapo. Satu lagi, Soekarno pergi ke Halim Perdana Kusuma, bukan ke rumah Susanto sebagaimana rencana awal pimpinan Gestapo. Walaupun Gestapo juga berencana memanfaatkan kedatangan Soekarno ke Halim untuk mengklaim bahwa Soekarno kini aman di bawah perlindungan Gestapo. Soekarno mencium kejanggalan komunike Untung. 1 Oktober 1965 pukul 7.30 pagi. Soekarno sedang sarapan di rumah Ibu Haryati sambil mendengarkan komunike radio atau pengumuman Letnan Kolonel Untung, pemimpin operasi Gestapo. Untung yang menyatakan Presiden dalam keadaan aman dan sepenuhnya dalam kendali Dewan Revolusi, sesungguhnya berharap Suparjo telah berhasil membawa Soekarno tidak tahu menahu kalau targetnya itu ternyata sedang menikmati sarapan dan menyimak komunike dirinya. Presiden memahami setelah puncak pimpinan Angkatan Darat dihancurkan subuh tadi, Soekarno kini menyadari bahwa tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi dirinya dari Aidit dan Untung. Selain itu, komunike Untung di RRI menyadarkan Soekarno bahwa semua aspek perencanaan itu tidak memperhitungkan dirinya. Artinya, Soekarno tidak memegang peran apapun selain hanya objek yang coba diklaim oleh berbagai pihak, terutama Gestapo atau Dewan Revolusi. Bahkan boleh dibilang, Dewan Revolusi adalah struktur kekuasaan skala nasional tanpa Soekarno. Singkatnya, Soekarno merasa Aidit terburu-buru agar bisa segera menyingkirkan dirinya. Soekarno tetap memegang kartu as dari permainan besar.
Presiden Soekarno pun tahu rencana Aidit tentang penyelesaian politik pasca pembersihan 7 jenderal dan transisi pemerintahan yang baru. Sebagai presiden, dia harus melibatkan kabinet gotong royong. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Walaupun misalnya nanti rapat akan membahas pelengseran presiden. Disinilah Aidit masih membutuhkan Soekarno, kecuali tentu saja jika Aidit ingin menggusurnya secara paksa. Inilah kartu as yang nanti akan dimainkan Soekarno selain pemahamannya atas kejanggalan-kejanggalan komunike Untung tadi. Para ajudan Soekarno menyarankan agar presiden segera meninggalkan Jakarta menuju tempat yang aman dan menunggu air laut tenang kembali. Akhirnya Soekarno memutuskan bahwa dia harus segera ke Pangkalan Udara Halim, di mana pesawat kepresidenan Jetstar selalu siap sedia membawanya ke tempat yang aman jika ada bahaya. Di saat yang bersamaan, Omar Dhani juga telah mengontaknya lewat telepon dan mendesaknya datang ke Halim. Tuntutan balik Soekarno dan kegalauan Suparjo. Di Lanud Halim Perdana Kusuma, Soekarno bertemu dengan Omar Dhani dan bertanya dalam bahasa Belanda yang artinya apa yang terjadi dan apakah dia telah mendengar berita dari radio. Omar Dhani menjawab menurut laporan yang diterimanya, Untung telah melakukan aksi melawan sejumlah jenderal. Namun Brigjen Suparjo akan tiba dalam waktu dekat untuk melapor kepada Presiden semua detail operasi yang telah usai maupun agenda selanjutnya. Jelang pukul 10 pagi, 1 Oktober 1965, Brigjen Suparjo tiba bersama Letkol Udara Heru Atmojo, Mayor Infanteri Sukirno, dan Mayor Infanteri Bambang Supeno, 2 komandan batalion pemberontak. Suparjo memberi laporan bahwa dia dan kelompok perwira muda telah melaksanakan perintah menggagalkan kudeta melawan presiden yang diprakarsai oleh Dewan Jenderal, dan meminta Presiden Soekarno memberikan penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan itu. Selanjutnya, dia berkata bahwa beberapa jenderal telah diamankan, tapi Nasution lolos yang oleh Presiden dikomentari bahwa hal seperti itu biasa dalam sebuah revolusi. Setelah menerima laporan tersebut, Soekarno mulai balik menekan Suparjo tentang bukti yang menunjukkan keberadaan Dewan Jenderal yang katanya ingin melakukan kudeta melawan dirinya sebagai presiden. Dan Soekarno bertanya kepada Suparjo, mana bukti aksi itu? Suparjo jadi benar-benar tidak nyaman dan berkata bahwa laporan lengkap akan diberikan segera setelah dia memperolehnya dari Letnan Kolonel Untung. Perlu diingat, Kolonel Latif yang berada di Lubang Buaya seharusnya bisa memaksa para jenderal yang ditangkap itu untuk mengakui keberadaan Dewan Jenderal dan skenarionya menentang presiden agar Dewan Jenderal itu dapat diadili oleh pengadilan rakyat dan dieksekusi karena mengkhianati negara. Tetapi Latif tidak bisa mengungkapkan pengakuan para jenderal karena 3 diantaranya terbunuh di rumah mereka dan 3 orang lainnya dibunuh di Lubang Buaya atas perintah Syam Kamaruzaman. Dan yang jelas, orang mati tidak bisa membuat pengakuan. Ketika hanya berdua dengan Soekarno, Suparjo menunjukkan daftar nama anggota Dewan Revolusi yang telah ditandatangani oleh Letnan Kolonel Untung, yang menurut kesaksian Wijanarko bahwa Presiden melihat sekilas ke daftar itu dan sangat marah, lalu mengatakan kalau tindakan Untung itu sangat membantu kaum Nekolim. Lebih dari itu, Soekarno sudah merasa sangat tidak nyaman ketika menerima laporan dari Brigjen Sabur tentang terjadinya pertumpahan darah. Soekarno berbalik ke Suparjo, memintanya untuk menghentikan semua bentuk aksi dan setengah bergurau dalam bahasa Sunda, mun maneh teu bisa maneh nu dipaehan, alias kalau kamu tidak mau kamu yang dihabisi. Yang dijawab Suparjo bahwa dia bisa menghentikan semua gerakan operasi itu.
menyadari tidak mungkin memindahkan presiden ke fase kedua operasi Gestapo, yaitu meminta persetujuan dan pengesahannya atas penyelesaian politik operasi, Soepardjo menjadi mulai goyah dan mulai memisahkan diri dari Untung. Di pusat komando operasi, Soepardjo kemudian berkata kepada presiden bahwa dia tidak termasuk dalam rencana Untung, terutama menyangkut penetapan kelanjutan politik setelah pembersihan para jenderal Angkatan Darat. Dan Soepardjo mengatakan bahwa keterlibatannya dengan Untung hanya sampai pada menggagalkan niat jahat Dewan Jenderal dan membela Presiden RI. Tiga tinju Soekarno menohok jantung rencana besar Aidit. Presiden kemudian membuat 3 keputusan penting yang menohok ke jantung rencana besar Aidit, yang tadinya berharap Presiden mampu diisolasi di rumah Susanto untuk penyelesaian politik setelah pembersihan para jenderal. Ketiga keputusan itu ternyata berhasil menghalangi Aidit dari inisiatif tersebut dan menempatkan Presiden kembali di kursi kendali, dan sejak saat itu giliran Presidenlah yang akan menembak. Pertama, Presiden menyelenggarakan rapat Presidium Kabinet Dwikora dan mengundang Perdana Menteri untuk hadir. Pesan radio dikirim kepada Waperdam 1 Dr. Subandrio agar datang dari Sumatera, dan kemudian Waperdam 2 Dr. Leimena dihubungi lewat pesan untuk segera datang ke Halim untuk rapat mendesak kabinet. Waperdam 3 Khairul Saleh sedang memimpin tim para pejabat berkunjung ke Cina. Presiden kemudian dikelilingi oleh 3 panglima angkatan yang siap melaksanakan perintah apapun. Kedua, Presiden memutuskan tidak mengundang Aidit ke pusat komando Halim untuk menemuinya dan menegosiasikan penetapan politik pasca pembersihan, meskipun Aidit juga duduk sebagai menteri di Kabinet Dwikora. Jangan lupa, harapan Aidit bahwa Presiden sudah pasti berada di bawah kendali Untung, dan saat ini juga sedang berada di dalam rumah Susanto untuk dikarantina. Dengan begitu, Aidit dapat dengan mudah menegosiasikan komposisi Dewan Revolusi, penempatan pengganti Nasution dan Yani, dan serta penunjukan pemerintahan gotong royong di bawah kepemimpinan Aidit, serta turunnya Presiden dari jabatan untuk beristirahat di Cina karena alasan kesehatan. Dan jika skema secara baik-baik ini gagal, segera gusur Soekarno dan tempatkan Omar Dhani di posisi Presiden. Dan Omar Dhani harus siap di sana melaksanakan tugas itu begitu dipanggil Aidit. Ketiga, seperti umumnya terhadap gerakan rakyat, Presiden memutuskan menggempur jantung skema Aidit dengan menegaskan kekuasaan sepenuhnya sebagai Presiden, Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia, dan Perdana Menteri Pemerintahan Dwikora. Soepardjo meninggalkan Aidit dan bergabung dengan Soekarno. Soekarno memerintahkan Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, menuliskan pernyataan bahwa dirinya selamat, sehat, dan bisa sepenuhnya memegang kendali pemerintahan, yang segera disiarkan lewat radio. Pernyataan itu dirancang bersama Soepardjo, salah satu tokoh PKI, namun diketik oleh Brigjen Sabur sendiri dengan mesin ketik yang ada di pusat komando Omar Dhani, yang berbunyi, untuk menghindari interpretasi dan laporan-laporan yang keliru, kami umumkan bahwa Presiden atau pemimpin besar Revolusi Bung Karno berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memimpin negeri ini. Pernyataan itu dikeluarkan atas nama Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan Presiden. Pernyataan yang diumumkan pada pukul 10.30 pagi 1 Oktober 1965 menegaskan kembali berlanjutnya kepemimpinan Presiden di negeri ini, walaupun pernyataan itu tidak mengutuk ataupun menyetujui baik terhadap pembersihan para jenderal maupun terhadap rencana Untung tentang pembentukan Dewan Revolusi. Fakta bahwa Presiden meminta Soepardjo membantu Sabur merancang deklarasi tersebut
menunjukkan bahwa keadaan telah berhasil dikendalikan pasukan pemberontak. Suparjo memberitahu Sabur bahwa pasukan yang ada di istana, stasiun radio, dan ada dimanapun di lapangan Merdeka berada di dalam komandonya, dan bahwa Suparjo sebenarnya telah menyelamatkan nyawa Sabur karena namanya ada dalam daftar jenderal-jenderal yang akan diculik. Hal itu membuat Sabur berpikir bahwa deklarasi presiden jika bertentangan dengan kepentingan gerakan 30 September tidak akan disiarkan oleh radio yang dikendalikan oleh pasukan Untung dan Suparjo. Dan Sabur benar mengenai dugaan itu. Satu salinan dari pernyataan itu dia kirimkan ke markas besar Resimen Cakrabirawa, pangkalan pribadi Untung yang mendukung komplotan pemberontak. Di sini Letnan Kolonel Santoso, kepala stafnya, mengadakan konferensi pers pukul 11 siang untuk membacakan pernyataan itu atas nama Brigjen Sabur. Tetapi ternyata siaran itu diblokir oleh Untung atas perintah Aidit hingga pukul 1 siang. Salinan pengumuman itu telah diterima oleh para tokoh Gestapo seperti Untung, Aidit, dan Syam. Mereka sadar bahwa presiden tidak bisa disingkirkan begitu saja. Dan ketika Suparjo kembali datang menemui Soekarno untuk menyampaikan pesan dari Untung bahwa mereka, para Gestapo, menuntut penghargaan dari presiden karena telah menyelamatkan dan mengamankannya. Yang dijawab oleh Presiden Soekarno, "Baik, kembalilah segera," sambil menepuk pundak Suparjo dan berkata kembali, "Hati-hati, tunjukkan bahwa aku tidak tersingkir." Tindakan Suparjo itu di luar kewenangan yang diberikan oleh Komandan Gestapo dan bertentangan dengan tujuan Aidit, yaitu membuat presiden dengan sukarela mengundurkan diri atau secara paksa dilengsarkan. Dukungan Suparjo terhadap kewenangan presiden di saat kritis membuat langkah yang berlawanan dengan kepentingan-kepentingan para tokoh Gestapo. Dengan keberhasilannya menarik Suparjo ke pihaknya kembali, presiden berhasil menyerang Telak Aidit, yang koalisinya mulai kacau karena ditinggal Suparjo, salah satu pemain inti dalam konspirasi itu. Boleh dibilang kegagalan awal skenario Gestapo dimulai dari gagalnya PKI mengkarantina Soekarno di rumah Komodor Susanto.